Mau kerja di Australia, tapi kalah luar STU WHV? Ada jalan lain nggak? WHV bukan satu-satunya jalan, tapi masih banyak opsi lain untuk ke Australia. Misalnya, student visa, working visa, training visa, dan juga tourist visa. Kita bahas yang pertama, student visa +500. Dengan student visa, kamu bisa kuliah sekaligus kerja part-time di Australia. Kamu boleh kerja 48 jam per 2 minggu dan full saat liburan semester. Ini cocok banget buat kamu yang masih mau belajar, upgrade skill, tapi sambil cari peluang kerja. Apalagi kalau kamu ambil jurusan yang relate dengan pekerjaan yang sedang dibutuhkan di Australia. Misalnya, hospitality, IT, aged care, dan juga lainnya. Setelah lulus, kamu bisa mengajukan Temporary Graduate Visa +485. Visa ini memberi kamu kesempatan untuk tinggal dan juga bekerja penuh waktu di Australia selama 2-4 tahun, tergantung level studi dan juga kampus yang dipilih. Nah, setelah kamu memiliki pengalaman kerja dan juga dokumen pendukung yang cukup, seperti misalnya IELTS, skill assessment, dan lainnya, kamu bisa upgrade ke skilled visa dengan catatan sudah memiliki perusahaan sponsor dan juga memenuhi syarat lainnya. Yang kedua, working visa. Visa +482 atau Temporary Skill Shortage Visa adalah visa kerja yang bisa kamu dapat kalau sudah memiliki perusahaan sponsor di Australia. Biasanya cocok buat kamu yang udah punya skill dan juga pengalaman kerja, misalnya sebagai chef, mekanik, welder, ataupun pengalaman kerja lainnya. Keuntungannya apa? Kamu bisa bekerja dan juga tinggal sampai 4 tahun di Australia, dan bahkan ini bisa menjadi jalan menuju permanent residency. Nah, kenapa sih visa ini bisa menjadi pilihan yang bagus? Yang pertama, durasinya lama dan juga stabil. Kamu bisa tinggal dan juga kerja mulai dari 2 tahun sampai dengan 4 tahun di Australia, yang pastinya lebih lama dari WHV. Yang kedua, bisa menjadi jalan menuju permanent residency. Yang ketiga, gaji dan benefit profesional. Kontrak kerja kamu formal, upah sesuai dengan standar Australia, dan juga kamu mendapatkan hak-hak pekerja lainnya seperti superannuation dan juga lainnya. Dan yang terakhir, pengakuan skill. Dengan visa ini, kamu dibutuhkan karena skill ataupun kemampuan yang kamu miliki. Pilihan yang ketiga, training visa. Visa +407 atau training visa cocok buat kamu yang ingin meningkatkan skill di bidang tertentu, seperti contohnya hospitality, education, IT, ataupun bidang-bidang lainnya. Kamu akan ditempatkan di organisasi ataupun perusahaan sebagai trainee, dan biasanya berlangsung selama 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Walaupun ini training visa, tapi kamu akan tetap mendapatkan pengalaman kerja di Australia, dan itu bisa banget buat bantu karir kamu ke depannya. Syarat utamanya apa? Kamu harus punya sponsor atau host organization dan pengalaman kerja atau studi yang relevan. Nah, kenapa training visa bisa menjadi pilihan yang bagus? Dengan training visa, kamu bisa bekerja full-time di bidang yang kamu pelajari. Nggak perlu lagi belajar teori di kelas, bisa membangun pathway ke visa 482 ataupun menuju permanent residency. Dan visa ini juga bisa ditujukan kepada orang yang sudah memiliki pengalaman kerja. Tapi kalau belum punya pengalaman kerja sama sekali, tapi mau lihat langsung peluang kerja di Australia, kamu bisa pakai tourist visa. Jadi banyak orang yang datang dulu ke Australia dengan menggunakan tourist visa, baru kemudian konsultasi langsung di Australia, bertemu langsung dengan agent, employer, ataupun sekolah. Tapi ingat, dengan visa ini kamu nggak bisa kerja. Jadi tujuan utamanya memang untuk networking, survei, dan juga mencari peluang. Kalau kamu menemukan jalan yang pas ataupun cocok, baru kita bantu proses entah ke student visa ataupun ke working visa. Kenapa visitor visa ini bisa menjadi pilihan? Yang pertama, biayanya relatif terjangkau. Lebih murah daripada student visa dan juga working visa, cocok buat survei langsung di lapangan. Yang kedua, fleksibilitas waktu. Visa ini bisa di-approve 3-12 bulan, sehingga kamu punya waktu yang cukup banyak untuk survei di Australia. Kemudian, merupakan salah satu cara aman untuk networking. Kamu bisa ketemu langsung dengan agent, employer, dan juga sekolah sebelum menentukan pilihan. Dan yang terakhir, kamu bebas merencanakan langkah selanjutnya. Dari on-the-spot meeting, kamu bisa decide mau lanjut ke student visa, sponsor visa, dan juga lainnya. Nah, jadi intinya, kalah war STU WHV bukan akhir dari mimpi ke Australia. Ada banyak jalan lain yang bisa kamu tempuh. Yang penting, kamu tahu posisi kamu sekarang,
dan pilih jalur yang paling realistis untuk karir kamu ke depannya. Nah, kalau kamu bingung harus mulai dari mana, langsung hubungi Intended Studies Bali buat dibantu analisa profil kamu dan juga menentukan visa yang paling cocok buat kamu. Hubungi kami lewat link yang ada di deskripsi ya. Bye-bye!